Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wal khairu wassarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin, masaikhil kurama, habaibanal afadil, zu'ama anal aiza, wabil muqaddimah panjenenganipun Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Blimbing Sari, remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah sholat maghrib lan insyaallah dilanjutkan dengan sholat isya. Semua yang kami hormati dan yang kami muliakan, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa istiqomah, ajak continue untuk mengikuti kajian rutin Kamis malam Jumat, kajian fikih rubu ubudiyah wa muamalah dengan kitab hadis induk Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dengan dikomparasikan beberapa kitab para fuqaha atau kitab fikih yang tidak hanya Syafi'iyah sebenarnya, selain dari mazhab Syafi'i, karena kadang-kadang kita juga membawa kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, Bapak, Ibu-ibu, setelah kita kemarin menjelaskan mengenai syarat makmum mengikuti imam, yaitu salah satunya makmum tidak diperbolehkan mendahului posisi berdirinya imam. Sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, asik sekali Pak Joko, sampai banyak pertanyaan, waktunya habis. Kan persyaratan syarat makmum mengikuti imam ada 11, baru 5 apa 6 kemarin itu banyak masjid yang hanya mengandalkan sayap, lalu kemudian barisan itu meluber ke depan sehingga posisinya malah mendahului imam. Alhamdulillah, sedikit-sedikit saya kasih penjelasan, terus sadar sekarang masjidnya dirombak, sudah bagus, sudah tidak ditempati jamaah lagi. Nah, salah satunya juga yang kemarin adalah persyaratannya laki-laki tidak diperbolehkan berada di shaf barisan perempuan. Ini yang sering kejadian. Jadi andaikan ini laki-laki, perempuannya itu menutup sampai sana, laki-laki di sini meluber ke belakang, terus di belakangnya itu yang tidak boleh karena itu adalah barisan perempuan. Nah, yang kemarin yang sebenarnya masih perlu untuk dikupas yaitu intiqalatin imami, harus mengetahui perpindahan imam. Nah, perpindahannya imam antara rukun yang satu ke rukun yang lainnya ini, Bapak Ibu-ibu, tidak bisa ditafsirkan dengan melalui LCD TV, sehingga maraknya sholat secara virtual, termasuk Jumatan secara virtual, itu sebenarnya dilatar belakangi dengan masjid yang tingkatnya lebih dari 2 dengan hanya mengandalkan LCD TV. Ini kula mboten kaget. Kula mboten kaget sholat Jumatan atau sholat jamaah secara virtual bukan hanya pandemi, sebelum pandemi sudah ada. Cuma ketika saya menjelaskan seperti itu kayak, wah Gusti Allah aja nggak ngatur, malah gitu jawabnya. Jadi tetap tidak diperbolehkan mengandalkan LCD TV. Analisa fikih itu bisa dilogika, dan kita tetap lebih menang fikih daripada hanya mengandalkan logika kesimpulan bahwa sholat bisa mengandalkan LCD TV. Jadi coba gini, coba kita baca wa ayyu maudhi'in, yang sekarang kitab yang beda, yang sama nggak dengan sini. Sholla fil masjidi bisolatil imami fihi, di tempat manapun sholat diusahakan harus bersama imam, seorang makmum itu. Jadi apa itu diloteng? Loteng itu ya bahasa dalam kitab Fathul Mu'in, artinya lantai yang kedua.
Kemarin jamaah ada yang tanya karena nggak sempat bertanya hanya karena waktunya habis, bagaimana dengan tingkat tapi tangganya teng pundi? Ayo, kalau tingkat tangganya di ketika ini nggak ada lubang, tingkat harus ada tangganya. Barisan pertama harus mengetahui gerakan makmum yang ada di barisan terakhir. Kalau di sini kira-kira kalau si makmum itu mau mengganti nggak muter, ngoten lho Pak, paham betul nih? Mboten muter posisi. Jadi langsung, kok itu batal, naik. Sholat sambil jalan itu boleh naik, tapi jangan seperti gerak jalan, nggih. Diangkat dulu, satunya ditarik, terus naik lagi. Yang penting nggak sampai berubah posisi menghadap ngapa? Ka'bah. Makanya jenengan waktu alit riyen kok enter sing ngerjain kok karena nggak guyu-guyu diputer, muter menghadap selain Ka'bah, otomatis batal. Nah itu tadi saumpama ada masjid kok ternyata nggak bisa dilubangi. Makanya harus ada tangga yang di belakang yang kira-kira makmum mau ke atas ketika mau ganti tidak dalam kondisi sedang berpaling dengan kiblat. Sama makanya Bapak Ibu-ibu, masih banyak masjid seperti model kayak di Nurul Iman ini, ketika Jumatan jendelanya tidak terbuka, mboten angsal, harus dibuka, mboten angsal tertutup. Tidak diperbolehkan hanya mengandalkan suara. Memang kalau di sini kan ngeten Pak, saya bacakan yang kemarin lanjutannya. Jadi belum dibaca sarahnya itu sudah banyak yang tanya kemarin. Nggih, napa? Coba niki. Liyatamakkana min mutaba'atin karu'yatin lahu li ba'di suffin. Nah, seperti mengetahui sebagian barisan yang ada di depannya. Ngoten, ausima'in sausima'i sautihi, atau mendengar suara imam. Kira-kira mendengar suara imam niki bisa dibantu dengan apa? Speaker au sautin mubaligh. Ini mubaligh niku cara Indonesia apa mubaligh niku? Mubaligh niku menurut orang Indonesia apa? Pendakwah. Padahal mubaligh ini adalah orang yang menyampaikan suara imam biar didengar. Mubaligh artinya penyampai. Nggih. Au mubalighin. Kalau di Mekah enten mboten? Samiallahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ngoten nggih? Iya, lah itu bukan Bilal sebenarnya, mubaligh, bukan Bilal. Namanya itu mubaligh. Nah, jadi mubaligh ya karena gini ceritanya. Dinamakan Bilal itu karena pada zaman Rasulullah yang tukang adzan namanya sinten? Yang tukang adzan namanya sinten? Bilal bin Rabah, makanya dipanggil Bilal, padahal yang benar mubalighin. Atau mendengarnya makmum yang ada di luar masjid ini mengandalkan napa? Suaranya mubaligh. Nah, jadi mangke dibacarin. Memang kudu pelan-pelan ngaji fikih niku. Sawaun kana yusollia aula. Baik itu mubalighnya itu ikut sholat atau tidak. Nggih. Jadi andaikan ada mubalighnya itu enggak mengikuti sholat. Samiallahu liman hamidah, samiallahu liman hamid, Rabbana walakal hamd. Boleh. Terus malih. Walau sobian, meskipun yang jadi mubaligh itu masih kecil, sobian, masih anak kecil, au fasikon, atau orangnya fasik. Fasik ini dalam arti sanes fasih, tapi fasik. Fasik ini orangnya rusak, jelek lah, ngoten. Boleh. Jadi Bapak Ibu-ibu, meskipun kita itu mengandalkan speaker, kaiwet kata kuncinya,
tetap harus melihat gerak-gerik imam atau melalui perantaranya liba disoffi, atau melalui perantara barisan yang ada di depannya. Kulo angsal cerita, yang penting tidak menyebutkan masjidnya. Ini pengalaman, dan setelah itu kejadiannya sekarang masjidnya sudah dilobangi. Waktu itu saya kultum terawih, hujan deras, dan secara udzur syar'i wajar kalau Pak Muin nggak datang karena hujan deras. Apalagi saya pakai mobil Supra X waktu ini, sudah lama, tahun 2015-2016, mobil Supra X ini loh. Kehujanan Pak kulo, hujan deras. Wong kulo berangkati dereng hujan, di tengah-tengah perjalanan hujan deras, basah sarung kulo. Intinya sholat isya sudah dimulai. Saya langsung ke kamar mandi. Napa Pak teng kamar mandi? Balik sarungnya kan basah di bawah, tak balik, tak taruh di atas. Itulah perjuangan. Bu masuk angin, bu mboten pokoknya. Saya ketika selama ini kan sholatnya itu di lantai atas laki-laki. Selama ini bertahun-tahun, hampir 3 tahun, saya tidak tahu kalau di bawah itu dipakai jamaah perempuan. Bareng saya mau naik, sholat isya sudah dimulai. Loh, kok di bawah ada barisan perempuan? Cuma mengandalkan speak. Tahun 2016 kayaknya, 2015 belum marak LCD. Saat ini tambah semakin marak, apalagi ada pandemi. 2015-an yang lalu, lama sekali. Jangan-jangan malah 2014, sudah lama. Nah, setelah saya sholat isya selesai karena tertinggal 2 rakaat, setelah menambal baru pengumuman kultumnya karena Pak Muin sudah datang. Di tengah-tengah kulo kultum, mau selesai turun selesai kultum, kulo nyelduk. Baru tahu kali ini kalau di bawah itu dipakai jamaah perempuan. Terus kulo nyeduk, lah niki nek listrik mati nopo kepireng nek mengandalkan speaker. Dilala kulo pas ngimami sholat raweh beneran Pak, kok diamini malaikat doa ucapan kulo wau. Listrik mati beneran. Bubar napa mboten kira-kira menurut jenengan barisan yang bawah? Wong tertutup rapat nih. Rapat tertutup. Akhirnya kulo selesai sholat raweh turun. Apa jawabnya jamaah yang di bawah, ibu-ibu? Pak Ustadz, pas listrik mati tadi itu ibu-ibu pada nggak sholat ngelanjutin, nggak tahu iki sampai endi. Allahu Akbarnya, Allahu Akbar takbir intikal, mau sujud apa bangun dari sujud,